Kembali lagi dengan saya. Pembahasan kali ini masih terkait dengan transmisi. Kalau di video sebelumnya itu pengenalan transmisi. Jadi kita bisa membedakan antara transmisi manual dengan transmisi otomatis. Sekarang kita akan ke transmisi yang pertama, atau pembahasan transmisi yang pertama adalah transmisi manual. Transmisi manual. Transmisi manual. Transmisi manual sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu tipe roda gigi geser atau sliding mesh. Yang kedua tipe roda gigi tetap atau constant mesh. Yang terakhir tipe synchron mesh. Nah, yang menjadi pembahasan pertama kita hari ini tipe roda gigi geser atau sliding mesh. Pada posisi netral. Gimana tahu posisi giginya itu pada posisi netral? Nah, sebelumnya ini ada sebuah poros dan roda gigi. Ini poros input ada roda gigi A dan roda gigi B. Dan di poros output yang bawah ini ada roda gigi C dan roda gigi D. Ini pada saat posisi netral atau roda gigi ABCD adalah roda gigi geser poros. Roda gigi geser porosnya. Pada posisi netral tidak ada roda gigi yang berhubungan, sehingga poros input dan output tidak berhubungan. Putaran dari poros input tidak diteruskan ke poros output. Itu pada saat posisi netral atau roda gigi geser pada poros input dan roda gigi geser pada poros output tidak berhubungan. Yang kedua atau yang B, posisi gigi 1 atau roda gigi geser pada posisi 1. Nah, seperti ini gambarnya, terjadi perbedaannya antara posisi netral dan posisi gigi ke-1. Kita lihat di gambar ini poros input yang A berhubungan dengan poros output B. Berhubungan terus diteruskan ke poros output. Jadi putaran dari mesin masuk ke poros input, terus di roda gigi geser A ini berhubungan dengan roda gigi geser B, sehingga putaran dari mesin dapat diteruskan ke poros output. Nah, seperti di penjelasan ini, putaran atau tenaga dari mesin ke poros input ke roda gigi A dan C. Karena roda gigi A berhubungan dengan roda gigi B, maka putaran dari poros input diteruskan ke poros output melalui roda gigi B. Lanjut. Yang ketiga, posisi gigi kedua. Nah, terjadi perbedaan lagi. Yang sekarang yang berhubungan roda gigi C dan roda gigi D. Seperti hanya dengan posisi pertama tadi, putaran dari mesin atau tenaga dari mesin diteruskan ke poros input, lalu diteruskan ke roda gigi geser C, poros input, karena roda gigi geser C berhubungan dengan roda gigi geser D pada poros output, sehingga putaran tadi diteruskan ke
poros output, atau putaran atau tenaga dari mesin ke poros input ke roda gigi geser A dan C. Karena roda gigi geser C berhubungan dengan roda gigi geser D, maka putaran dari poros input diteruskan ke poros output melalui roda gigi geser D. Seperti hanya di gambar ini ya. Itu tadi yang pembahasan roda gigi geser atau transmisi roda gigi geser. Sekarang kita masuk ke roda gigi tetap atau constant mesh. Ini pada posisi netral. Roda gigi tetap pada posisi netral. Ini gambarnya. Terjadi perbedaan ya dengan roda gigi geser tadi. Kalau tadi tidak berhubungan langsung roda gigi gesernya pada saat netral, tapi pada roda gigi tetap kedua roda gigi pada masing-masing poros input dan output menjadi berhubungan. Tetapi posisi berhubungan ini belum menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi. Nah, komponen tambahnya itu pada kopling geser ini. Jadi yang menghubungkan itu pada kopling geser. Kopling geser ini ya. Oke, penjelasannya. Kopling geser adalah jenis roda gigi geser dan berputar bersama dengan poros output. Pada posisi netral, kopling geser pada posisi di tengah tidak berhubungan dengan roda gigi B. Mohon maaf terjadi kesalahan tulisan, roda gigi B, dan juga tidak berhubungan dengan roda gigi D. Sehingga poros input dan output tidak berhubungan. Putaran dari poros input tidak diteruskan ke poros output. Yang dimaksud tidak berhubungan ini tenaganya itu tidak bisa disalurkan, ya, tidak dapat diteruskan tenaga dari mesin ke poros output transmisi. Itu tadi pada saat posisi netral. Sekarang pada posisi gigi 1 atau lambat. Seperti di gambar, kopling geser ini bergeser ya, bergeser ke roda gigi B pada poros output. Ini gigi 1. Di gigi 1 itu diperlambat, seperti hanya Anda menaiki sepeda itu, yang depan gigi kecil, yang belakang gigi besar. Itu kan putarannya cepat tapi tenaganya lambat, atau mengayuhnya itu enteng, ringan, tetapi untuk berjalannya itu tidak cepat atau lambat. Itu penjelasannya. Putaran atau tenaga dari mesin ke poros input roda gigi A dan C. Karena kopling geser berhubungan dengan roda gigi B, maka putaran dari poros input diteruskan ke poros output melalui roda gigi B dan kopling geser. Meskipun roda gigi C dan D berhubungan, karena roda gigi D adalah roda gigi bebas terhadap porosnya, maka meskipun roda gigi C dan D berhubungan tetapi tidak mempengaruhi putaran poros output, ya, tidak mempengaruhi putaran poros output. Nah, sekarang yang C,
posisi gigi 2 atau cepat atau dipercepat. Sama hanya di slide sebelumnya atau posisi gigi 1, roda geser ini sekarang berpindah atau berhubungan dengan roda gigi D pada poros output. Untuk penjelasannya, putaran atau tenaga dari mesin ke poros input ke roda gigi A dan C, karena roda gigi geser berhubungan dengan roda gigi D, maka putaran dari roda input atau putaran poros input diteruskan ke poros output melalui roda gigi D dan kopling geser. Meskipun roda gigi A dan B berhubungan karena roda gigi B adalah roda gigi bebas terhadap porosnya, maka meskipun roda gigi A dan B berhubungan tetapi tidak mempengaruhi roda atau putaran poros output. Itu tadi ada dua tipe jenis transmisi manual yang kita bahas, yaitu sliding mesh atau roda gigi geser dan constant mesh atau roda gigi tetap. Dan yang ketiga, tipe synchron mesh. Nah, synchron mesh. Nah, ini gambarnya. Ini satu unit synchron mesh. Terdapat beberapa komponen. Ada speed gear, splines, cone, synchronizer ring, hub sleeve, key spring atau penguncinya, pengunci bekas, terus clutch hub yang hijau ini, hub sleeve yang biru, terus synchronizer key yang merah ini, dan sama hanya yang tadi ya. Nah, masing-masing komponen ini mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Sekarang di kendaraan sekarang sudah menggunakan tipe synchron mesh, tidak lagi menggunakan tipe roda gigi geser maupun roda gigi tetap, tapi sudah menggunakan synchron mesh karena lebih ringan saat perpindahan giginya, perpindahan roda giginya. Nah, bagian-bagian utama synchron mesh yang pertama, synchronizer ring berfungsi untuk menyamakan putaran antara unit synchron mesh dengan roda gigi kecepatan atau speed gear dengan cara melakukan pengereman. Synchronizer ring terletak pada clutch hub dan konis atau bagian yang kerucut pada roda gigi kecepatan. Yang kedua, clutch hub atau kopling penghubung berfungsi untuk meneruskan tenaga atau putaran dari clutch hub sleeve ke poros output transmisi. Yang ketiga, clutch hub sleeve atau kopling geser berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga atau putaran dari roda gigi kecepatan ke clutch hub. Ya. Jadi untuk clutch hub itu sebagai kopling penghubung yang berwarna hijau tadi, sedangkan clutch hub sleeve atau kopling geser yang berwarna biru tadi. Masing-masing komponen mempunyai fungsi masing-masing. Yang keempat, shifting key atau synchronizer atau synchron mesh key berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan gigi sebelum putaran
antara gigi kecepatan dan clutch hub. Yang kelima, spring key atau pegas pengunci berfungsi untuk memegang shifting key supaya shifting key atau synchron mesh key itu tidak lari-lari atau bergerak ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Oke. Itu untuk masing-masing komponen dan fungsinya pada synchron mesh unit. Sekarang kita masuk ke komponen-komponen transmisi manual. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu untuk masing-masing komponennya, nama-namanya. Yang pertama ada input shaft, terus gigi synchronizer atau synchron mesh tadi, shift atau garpu, tuas garpunya. Terus yang berikutnya shift linkage, yang berikutnya tuas persneling, output shaft, bearing atau bantalan, extension housing, reverse idle gear, terus bak transmisi, gigi transmisi, terus counter gear and shaft. Di masing-masing komponen ini juga mempunyai beberapa fungsi yang berbeda. Oke, nah ini untuk komponen dan fungsinya. Poros input transmisi, sebuah poros yang dioperasikan dengan kopling yang memutar gigi di dalam gearbox. Gigi transmisi berfungsi untuk mengubah input putaran mesin menjadi output berupa perubahan torsi ataupun kecepatan yang akan meninggalkan transmisi sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Synchron mesh, komponen yang memungkinkan pemindahan gigi pada saat mesin hidup atau bekerja. Garpu pemindah atau shift fork untuk menggerakkan gigi geser dan mengoperasikan sistem roda gigi transmisi dari porosnya sehingga perpindahan gigi dari satu gigi transmisi ke gigi lainnya menjadi mudah dilakukan. Shift linkage atau tuas penghubung, tuas yang menghubungkan tuas persneling dengan garpu pemindah agar gigi transmisi dapat dipindahkan. Gear shift lever atau tuas pemindah persneling, tuas yang memungkinkan pengemudi memindahkan gigi transmisi. Output shaft untuk meneruskan putaran dari transmisi menuju poros propeller. Bantalan transmisi mengurangi gesekan antara permukaan benda yang berputar di dalam sistem transmisi. Terus counter gear shaft untuk memindahkan tenaga putar dari input shaft ke gigi percepatan sesuai dengan penggunaan gigi yang dipilih oleh pengemudi. Bak transmisi sebagai dudukan bantalan transmisi dan poros-poros serta sebagai wadah transmisi atau wadah oli transmisi. Berikutnya, extension housing melingkupi poros output transmisi dan menahan seal oli belakang. Yang terakhir, reverse idle gear sebagai gigi tambahan pada saat posisi gigi mundur. Nah, tadi kita sudah membahas fungsi dan komponen dari synchron mesh. Sekarang kita bahas cara kerja transmisi synchron mesh-nya. Di cara kerja ini dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, setiap tahap itu ada melingkupi beberapa pengertian.
Tahap pertama, A. Shift lever atau tuas pemindah bergerak, maka shift fork atau garpu pemindah menggerakkan hub sleeve yang biru ini ya. Menggerakkan hub sleeve untuk mendorong synchronizer ring yang merah ini terhadap cone atau permukaan tirus roda gigi tingkat. Ini cone-nya ini. Jadi saya ulangi, shift lever atau tuas pemindah menggerakkan shift fork atau garpu pemindah, dan garpu pemindah menggerakkan hub sleeve yang biru ini sesuai dengan anak panah ini ke kanan dan mendorong synchronizer key, dan synchronizer key akan mendorong synchronizer ring yang kuning ini menuju ke cone atau permukaan yang tirus ini pada roda gigi tingkat atau speed gear. Yang B, pada saat synchronizer ring terhubung pada cone, ya sudah terhubung seperti ini antara yang kuning dengan yang orange ini atau coklat, cone roda gigi tingkat yang berputar lebih cepat menyebabkan synchronizer ini memutar sekitar 1,5 lebar splint atau alur gigi. Ya, saya ulangi, yang B, pada saat synchronizer ring ini terhubung dengan cone roda gigi tingkat yang berputar lebih cepat menyebabkan synchronizer ring memutar sekitar 1,5 lebar splint atau alur gigi. Jadi perbedaannya 1,5 gigi ini. Yang C, sementara dorongan tetap ada pada cone, jadi synchronizer ring tetap bergerak ke kanan oleh hub sleeve sehingga menciptakan aksi pengereman untuk memperlambat roda gigi tingkat. Karena hub sleeve ini mendorong synchronizer ring ini menuju ke roda gigi tingkat, maka terjadi pengereman atau memperlambat putaran dari roda gigi tingkat. Itu untuk tahap pertama. Yang tahap kedua, ketika shift lever atau tuas pemindah bergerak lebih jauh atau mendorong lebih jauh, kekuatan yang diterapkan pada hub sleeve mampu melawan synchronizer key atau bekas pengunci sinkronisasi. Gerakan ini juga menyebabkan tekanan pada synchronizer ring roda gigi tingkat. Jadi saat tuas pemindah ini bergerak lebih ke kanan, akan mendorong si hub sleeve ini keluar atau mampu melawan kekuatan synchronizer key yang merah ini. Dan mendorong lebih jauh lagi sehingga akan menghubungkan antara
hub sleeve dengan roda gigi tingkat. Yang B, alur pada permukaan dalam synchronizer ring membantu untuk memotong lapisan minyak pada kon dari roda gigi tingkat. Hal ini memastikan bahwa synchronizer ring akan mencengkram atau mengerem hingga hub sleeve terhubung pada splint atau alur gigi roda gigi tingkat. Jadi permukaan dari synchronizer ring ini tadi mampu memotong lapisan minyak pada kon atau permukaan yang tirus roda gigi tingkat. Hal ini memastikan terjadi pengereman pada roda gigi tingkat, sehingga hub sleeve atau alur gigi hub sleeve ini akan mudah terhubung dengan roda gigi tingkat. Nah, taper atau bidang yang runcing ini ya, bidang yang runcing pada roda gigi ini dari hub sleeve terhadap taper dari synchronizer ring mengakibatkan tekanan ditambahkan ke kon. Ditambah ke kon atau permukaan tipis, permukaan tirus, ditambahkan ke kon atau permukaan tirus. Dengan demikian memperlambat kecepatan sampai putaran sama. Dengan demikian akan memperlambat kecepatan sampai putarannya sama antara hub sleeve dan roda gigi tingkat, sehingga splint pada roda gigi atau pada synchronizer ring dan splint pada roda gigi tingkat sebaris atau sejajar. Dengan demikian hub sleeve dan splint pada speed gear siap untuk terhubung. Jadi karena ini splint pada hub sleeve atau bagian yang runcing ini pada hub sleeve, jadi pada bagian hub sleeve ini, jadi pada bagian taper ini yang runcing pada splint dari hub sleeve ini menekan atau sudah masuk pada roda gigi atau synchronizer ring, sehingga memperlambat lagi putaran dari roda gigi tingkat. Dan pada saat sudah sejajar antara splint roda gigi tingkat dan splint synchronizer ring, maka splint hub sleeve akan masuk ke splint pada roda gigi tingkat atau celah pada roda gigi tingkat. Yang terakhir atau tahap 3, ketika kecepatan hub sleeve dan speed gear menjadi sama, maka splint dari hub sleeve dapat terhubung pada splint roda gigi tingkat. Ini ya, karena sudah sama sehingga alur gigi pada hub sleeve ini terhubung dengan alur gigi roda gigi tingkat. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti tolong dipelajari lagi, dipahami lagi. Jika belum jelas bisa ditanyakan. Selanjutnya, untuk video selanjutnya akan ada lagi penjelasan dari putaran atau alur dari
transmisi manual. Alur putaran dari mesin sampai ke poros output transmisi manual. Entah itu dari transmisi 2 poros maupun transmisi 3 poros. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan selamat belajar.